Indonesia itu kan mulai bangkit ini kan. Sekarang terutama kalau kita lihat investasi asing ke Indonesia tahun 2010 tuh meningkatnya drastis ini kan, bahkan mencapai rekor baru. Nah, tapi bagaimana kesiapan dari sektor industri di Indonesia ini kan untuk akhirnya bisa manfaatin masuknya investasi asing yang melonjak yang besar. Pertama, pada 2010 ini tren kenaikan investasi PMA maupun dan justru terutama juga PMDN persentasenya melonjak besar. Dalam 3 tahun terakhir ini di PMA-nya sudah lebih dari 2,5 miliar US dollar dan PMDN kira-kira di bawah 20 triliun yang direalisasi yang sudah masuk dalam daftar di BKPM jauh lebih besar dari itu. Kami dari sektor industri menyikapinya dengan menawarkan beberapa sektor unggulan yang dibutuhkan di Indonesia. Industri-industri yang kami pilih sebagai industri unggulan. Yang pertama adalah industri yang kita sebut labor intensive industri, industri yang padat karya, karena Indonesia masih membutuhkan tipikal industri demikian. Setiap yang akan masuk dalam industri ini akan disikapi oleh pemerintah dengan berbagai penyikapan fiskal dan non-fiskal. Saya dengan Pak Gita bekerja sama. Yang kedua adalah industri yang mempunyai bersifat pioneering, yaitu dia mau melakukan investasi dengan teknologi tinggi, misalnya refinery, juga IT, dan industri-industri yang mau dikembangkan di luar Pulau Jawa, terutama di Indonesia Timur atau daerah-daerah yang infrastrukturnya memang belum memadai. Nah, ada penyikapan fiskal khusus di daerah-daerah seperti itu yang kita sebut sebagai industri pionir. Bahkan nanti kita memikirkan memberikan tax holiday dan sebagainya. Sekarang ini dalam deal yang besar kita melakukan dengan beberapa perusahaan multinasional. Dan hal-hal seperti itu sekarang secara tailor-made kita sikapi satu persatu. Saya kemarin baru pulang dari Surabaya, dari Tuban karena meletakkan batu pertama pembangunan pabrik Holcim 450 juta US. Sudah mulai dibangun. Bulan Maret nanti saya mau minta Presiden mau meresmikan industri semen yang investasi Perancis di Aceh dengan nilai yang sama. Lalu refinery di Balongan kira-kira 8 miliar dolar. Lalu Krakatau Steel dengan POSCO yang sudah mulai itu juga 6 miliar dolar gitu. Jadi banyak sekali industri manufaktur besar yang juga menjadi pionir di daerah-daerah itu yang disikapi oleh pemerintah dengan mengajak mereka mempercepat pembangunannya dan disikapi dengan kebijakan fiskal dan non-fiskal. Nanti kalau boleh tahu Pak, labor intensive industri yang seperti apa yang nanti akan karena kalau kita bicara labor intensive industri itu kan biasanya orang pasti akan lihat labor cost-nya kira-kira seperti apa, kemudian mengenai kayak labor law-nya yang terkait dengan labor itu kira-kira seperti apa itu tekstil, itu yang seringkali kan jadi furniture, makanan minuman, alas kaki, itu adalah industri labor intensif yang sekarang justru growth-nya bagus. Saya meminta lebih banyak lagi karena seperti industri alas kaki, sekarang itu hampir semua investasi Taiwan dilakukan di Indonesia dan diekspor 100% ke mancanegara. Jadi Indonesia menjadi production base dan itu labor intensif karena tipikal orang Indonesia itu telaten di dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan detail, sehingga saya meminta teman-teman pengusaha lokal untuk intensifkan industri di bidang ini, khusus untuk alas kaki misalnya di Jawa Timur. Saya kira akan menjadi suatu klaster industri untuk itu. Nah, kalau mengenai Pak industri yang untuk yang menciptakan value added, ini kan sekarang Indonesia kan terkenal karena eksportir batu bara, sawit segala macam. Nah, kira-kira gimana itu? Yang tadi saya mau bilang juga adalah
industri yang berbasis sumber daya alam. Itu juga termasuk yang sudah saya tawarkan. Pada bulan Januari nanti akan ada regulation baru khusus untuk industri yang berbasis sumber daya alam, untuk agro bisnis, untuk CPO, kakao, rubber. Itu akan ada penyikapan fiskal dan aturan yang baru, insentif dan disinsentif. Karena kami akan membangun hilirisasi atau downstreaming dari agro bisnis. Jadi tidak semua nanti diekspor sebagai bahan baku atau bahan mentah, tetapi diproses di Indonesia. Dan untuk itu akan ada penyikapan fiskal buat industri. Terima kasih, Pak.